firman-Nya. Alhamdulillah, sama-sama kita telah membaca surat Ar-Rahman yang termasuk surat dari Al-Quran yang jumlahnya ada 114 surat lalu menjadi 30 juz. Diawali dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. Masya Allah. Ketika kita membaca Quran, yang membacanya mendapatkan rahmat. Jangankan yang membaca, yang mendengar pun hanya sekedar mendengar, tidak ikut membaca, mendapatkan rahmat. Begitu mulianya Al-Quran, sampai yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat Allah. Apa itu rahmat? Rahmat itu artinya kasih sayang Allah. Kalau seorang majikan menyayangi karyawannya, karyawannya ingin pergi, karyawannya ingin pulang kampung, karena si bos udah senang, udah sayang dengan itu anak buah, gajinya pasti ditambah. Fasilitasnya pasti diberikan, karena udah sayang. Begitulah sayangnya manusia. Lalu bagaimana dengan rahmat atau kasih sayang Allah? Oh, jangan ditanya. Kalau kita melihat ulama-ulama yang berkhidmat kepada Al-Quran, luar biasa. Hidup dunianya terjamin. Karena dia mengabdi kepada Al-Quran, Allah perintahkan dunia untuk berkhidmat, mengabdi, menjadi pelayan untuk ahlul Quran. Orang-orang yang senantiasa berkhidmat kepada Al-Quran. Nanti kita akan halo? Sehat Bapak semua? Ibu sehat? Oke, Sehat. kita lanjut ya. Boleh sambil makan, boleh sambil minum. Pokoknya semua yang penting tetap optimis. Lanjut. Siap, siap. Kalau kita melihat orang-orang yang mengabdi dengan Al-Quran Bapak dan Ibu, dunia berkhidmat kepada orang yang mencintai Quran. Entah menjadi penghafal Quran, jangan ditanya. Para penghafal Quran di masjid-masjid besar, gajinya besar juga. Ada yang orang Indonesia dioper ke Eropa, dioper ke Asia, dioper ke Afrika, untuk hanya menjadi imam sholat 5 waktu. Gajinya besar. Kenapa? Karena dia pertama kali mengagungkan kalam yang maha besar, sehingga dunia berkhidmat kepada orang tersebut. Masya Allah. Ada ulama yang membangun pondok pesantren tahfidz Quran. Pondok pesantren yang berbasis dengan Quran. Kiai tersebut, ulama tersebut, kehidupannya pasti jaya. Kenapa? Dia mengabdi kepada Al-Quran, dunia tunduk kepada Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu, boleh pasang niat dari sekarang untuk menjadikan anaknya atau cucunya sebagai penghafal Quran. Insya Allah. Jangankan yang menghafalkan Quran, guru ngaji saja mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan.
santrinya cium tangan, wali muridnya peduli dengan gurunya, ketemu dimanapun, santrinya memberikan salam, memberikan penghormatan kepada ustadznya. Itu hanya orang yang mengajarkan Iqra, mengajarkan Quran dari kampung, dari gang, dari masjid, dari musola, Allah akan angkat derajatnya karena dia berkhidmat kepada Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membagi nanti keistimewaan Al-Quran. Pada hari ini kita akan membahas secara global, baru secara global. Secara umum, Al-Quran itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan menjadi pedoman untuk kita semua. Orang Pademangan selalu bilang way of life. Wah, jalan hidup Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Api tidak bisa membakar kulitnya Nabi Ibrahim. Namun Nabi Ibrahimnya meninggal, maka mukjizatnya pun hilang. Karena sifatnya api panas. Kalau ibu nggak percaya silakan. Bapak nggak percaya silakan. Ambil kompor, nyalakan gasnya, pencet kompornya, bakar badan ibu. Insya Allah gosong. Mau baca ayat ya narkuni bardan wasalaman. Wahai api jadilah dingin kepadaku. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena mukjizat itu hanya milik Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat untuk Nabi Musa sebuah tongkat. Tongkat itu bukan sembarang tongkat. Tongkat bisa menjadi ular dan tongkat itu juga bisa membelah lautan merah sehingga Nabi Musa selamat dari kejaran dari kejaran Fir'aun. Nabi Musanya meninggal, tongkatnya juga hilang. Kalau sekarang ada tongkatnya Nabi Musa, repot dimainin sama bapak. Iseng dikit, orang lagi kerumunan, bapak lemparin dengan tongkat Nabi Musa. Jadi naga besar. Yang dipegang sama ibu-ibu lewat ke pantai Ancol, iseng ngebelah lautan. Makanya ketika Nabi Musa wafat, hilang juga lah tongkatnya. Mukjizatnya hilang. Kalau kita melihat Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, mukjizatnya bersifat indera mata. Bisa dilihat, bisa wujudnya nyata. Kenapa Nabi Muhammad SAW mukjizatnya Quran yang terbesar? Kita jelaskan dulu secara sejarah. Dalam ulumul Quran, bahwasannya orang-orang Arab di masa jahiliyah, mereka bukan berarti jahiliyah bodoh karena ilmu pengetahuan, bukan. Jadi Bapak dan Ibu harus pahami, orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu itu bukan mereka bodoh dengan ilmu pengetahuan, bukan. Pernah kita jelaskan tentang lebih dekat dengan Rasulullah, judulnya bagaimana kota Mekah menjadi sentral pusat perniagaan, ekspor dan impor, tempat transitnya barang. Kenapa disebut zaman jahiliyah? Akhlak mereka bobrok. Akhlak mereka tidak ada. Maka orang-orang Arab dulu sangat senang bersair-sair. Membuat sair, membuat karangan yang begitu indah. Maka orang-orang yang memiliki sastra tinggi ketika itu memiliki kedudukan yang tinggi di kota Mekah. Sehingga setiap hari Jumat
Siapapun yang menjadi juara pembuatan sastra, karangannya ditempelkan di pintu Ka'bah. Masya Allah. Nabi Muhammad hadir dengan membawa Al-Quranul Karim. Menjadi sebuah mukjizat. Siapapun yang mampu menandingi bahasa Quran, sastranya Quran, tingkat kelevalannya, silakan. Nanti kita akan bahas. Allah tantang di Quran, silakan kau buat 1 surat. Kata Allah, silakan kau buat 7 surat. Silakan kau buat 1 juz. Tidak ada yang mampu. Bahkan Allah panggil, Allah tantang, silakan kau bikin Quran berkumpul, bersekutu dengan jin untuk membuat Al-Quran. Akhirnya orang Arab tidak akan mampu menandingi kefasihan, sastra, nilai-nilai dalam susunan Quran. Tidak ada yang mampu menandingi. Maka itu Rasulullah mukjizat yang paling besarnya adalah Al-Quran. Apakah Nabi SAW tidak memiliki mukjizat secara indera mata? Punya. Contohnya saja, Nabi SAW sebelum menjadi seorang nabi, Allah sudah perintahkan awan untuk mengikuti setiap nabi pergi. Akhirnya Nabi setiap jalan kemanapun tidak merasa kepanasan. Karena ada awan yang selalu mengikuti Nabi. Itu sebelum menjadi Nabi. Ketika menjadi Nabi, dalam satu perang kehabisan air. Pasukan Muslim bingung. Cari di mana air? Dulu belum ada depot air isi ulang. Belum ada. Ya, belum ada agen-agen air mineral. Belum ada. Nabi gampang, begitu aja repot kata Nabi. Nabi keluarkan tangannya, lalu keluar dari celah-celah tangan Nabi, itu air. Masya Allah. Ada lagi mukjizat Nabi, yang mungkin orang Islam banyak yang tidak tahu. Yaitu insiqaqul qamar. Terbelahnya bulan. Kalau Bapak dan Ibu nanti setelah kajian saya ini, bisa dicek di Google. Mukjizat Nabi membelah bulan. Tuh saya kasih kodenya. Mukjizat Nabi membelah bulan. Nanti dibuktikan sama para astronom bahwasannya bulan itu ada garetan. Kenapa bisa bergaret di sekelilingnya? Karena dulu pernah dibelah sama Nabi. Masya Allah. Kok bisa Ustadz? Waduh, saya juga nggak diundang sama Nabi ketika itu, belum lahir. Dulu Nabi SAW dihina oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk Rasulullah SAW menunjukkan kehebatannya dengan mukjizatnya Allah berikan. Nabi hanya mengangkat tangannya, lalu Allah turunkan bulan perlahan-lahan menjadi kecil, dimasukkan ke sela-sela jubah Rasulullah, dibelah baru dikembalikan ke atas. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat bagaimana bentuk bulan. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mukjizat seperti itu bersifat sementara. Karena mukjizat itu artinya jaza yang diambil dari kalimat yang melemahkan. Jadi mukjizat itu melemahkan. Siapapun yang menjadi tandingannya para nabi akan dilemahkan dengan mukjizat, akan dikalahkan dengan mukjizat. Maka orang-orang Arab ketika turunnya Al-Quran, mereka tahu tidak akan mampu menandingi bahasa Al-Quran. Baik, kita masuk dalam satu kasus terlebih dahulu. Nabi SAW, Bapak Ibu, masih hidup? Masih sehat ya, saya lihat di layar handphone ini, Masya Allah. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu kalau mau dibuka videonya biar bisa saling lihat, saling sapa, sambil makan juga nggak apa-apa. Ya, yang penting suaranya di-mute ya Pak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Al-Quran, kita ambil satu kasus. Nabi itu punya gelar Nabiyil Ummi. Apa arti al-ummi? Artinya la yaqra wa la yaktub. Tidak mampu membaca dan tidak mampu menulis. Nanti dalam kitab Ulumul Quran, ulama berbeda pendapat. Apakah Nabi SAW betul sampai meninggalnya, sampai wafatnya tidak bisa baca dan tulis? Apakah Nabi ketika hijrah di Madinah bisa membaca tulis? Dua dalil yang sama. Tapi ulama lebih kental dengan pendapat yang pertama. Nabi SAW tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Untuk melemahkan kepada orang-orang kafir sebuah argumentasi. Kalau Nabi Muhammad SAW bisa baca dan bisa tulis, berarti nanti orang kafir akan mengatakan bahwasannya Quran bukan perkataan Allah, tapi Quran karangannya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad SAW diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Tapi ingat, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis di sini bukan berarti Nabi nggak bisa apa-apa. Kalau anak ibu, anak saya, anak bapak nggak bisa baca, nggak bisa tulis, insya Allah nggak naik-naik kelasnya. Jangan nyontoh Nabi, ini bukan sunnah kalau yang ini. Nabi nggak bisa baca dan nggak bisa tulis, tapi Allah turunkan kecerdasan. Kenapa? Karena dulu di Arab, di zaman Nabi SAW, orang yang suka mencatat dan suka menulis adalah tanda-tanda kelemahan otak. Kelemahan otak. Karena orang Arab dulu tradisinya bukan menulis dan bukan membaca, tapi menghafal. Jadi jangan kita kaget, di Arab itu anak umur 7 tahun, 8 tahun sudah hafal Quran. Anak Arab, anak Indonesia ada nggak? Ada, banyak. Insya Allah anak kita dan anak ibu semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Bapak dan Ibu, itu baru hanya gambaran kecil. Quran turun untuk mengalahkan sastra-sastra orang-orang Arab ketika itu. Jadi nanti akan banyak kita bahas. Makanya tetap istiqomah. Karena waktu yang sudah mau habis, Bapak dan Ibu, kita akan berpisah dan akan dilanjuti esok hari. Masih penasaran dengan keistimewaan Quran? Penasaran dong, masa enggak? Ya, insya Allah nanti kita akan berikan giveaway. Wah, giveaway. Giveaway-nya bukan uang. Saya bukan Mbak Imong, bukan Raffi Ahmad. Giveaway-nya apa Ustadz? Giveaway-nya ilmu pengetahuan setiap pagi oleh Ustadz Ahmad Roziki, dan giveaway-nya setelah habis maghrib bersama saya. Insya Allah. Mudah-mudahan untuk ilmu kita sedikit demi sedikit bisa mendukungkan hati kita, bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Allah lunakkan hati kita, Allah angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah kita, kabulkan segala doa-doa kita. Bapak dan Ibu mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat pulang dari Wisma Atlet ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa besok pagi tetap ikuti kajian, lalu dilanjutkan habis maghrib kembali. Kurang lebihnya itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.